Salam saudaraku sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam sukacita bersama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6a. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami memahami firman-Mu hanya di dalam kebenaran-Mu saja. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagi kita nas firman Tuhan hari ini. Markus 6 ayat 1 sampai 6a di bawah judul Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka." Demikian firman Tuhan. Saudaraku, tentu kita semua pernah ditolak. Bagaimana perasaan kita saat kita menerima penolakan? Misalnya ketika kita melamar pekerjaan ke sana kemari, namun pada akhirnya kita ditolak. Ketika kita menyatakan cinta, padahal selama ini kita merasa sudah melakukan banyak pengorbanan, tapi ujung-ujungnya ditolak juga. Ketika ide kita, gagasan kita, pendapat kita, bahkan hal-hal yang baik yang kita sampaikan kepada orang lain langsung ditolak begitu saja, bahkan dengan kata-kata yang cenderung kasar. Dan yang paling parah saat kita ditolak oleh keluarga kita sendiri atau pasangan hidup kita. Tentu akan ada berbagai macam perasaan yang bercampur aduk dalam hati kita. Ada perasaan marah, jengkel, merasa terhina, tidak dihargai, direndahkan, dipandang sebelah mata, sakit hati, putus asa, frustasi, dan lain sebagainya. Hal ini tentu lumrah, karena bagi setiap manusia, siapapun dia, pasti memiliki perasaan ingin dicintai, ingin diterima, dan dihormati. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengisahkan tentang pelayanan Tuhan Yesus yang ditolak oleh orang-orang Nazaret. Diceritakan di pasal sebelumnya, Tuhan Yesus datang dari Kapernaum setelah ia mengunjungi rumah Yairus, seorang kepala rumah ibadat, dan membangkitkan putrinya dari kematian. Kini ia tiba di tempat asalnya, Nazaret. Kedatangannya ini bukan sekedar pulang kampung biasa, bukan sekedar untuk melepas rindu. Ia datang dengan identitas baru, yaitu sebagai seorang guru. Murid-muridnya ikut bersama dia. Tuhan Yesus sengaja mendatangi kampung halamannya agar mereka mendengar firman Allah dan percaya kepada kuasa-Nya. Jelas sekali bahwa Tuhan Yesus datang untuk menjalankan misi Allah. Karena itu, tempat pertama yang dikunjungi Tuhan Yesus adalah rumah ibadat. Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran firman Tuhan kepada orang-orang sekampungnya. Pengajaran Yesus sangat berbobot dan mengena di hati jemaat. Walaupun orang banyak itu kagum dan memuji pelayanan Tuhan Yesus, namun mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa yang luar biasa dalam memberitakan firman Tuhan dan membuat mukjizat kesembuhan.
Mereka tetap bersikap skeptis dan apatis. Mana mungkin anak tukang kayu yang sederhana itu bisa melakukan semua itu? Orang banyak itu akhirnya kecewa dan menolak Yesus. Saudaraku, bukankah seharusnya orang-orang Nazaret itu bangga karena seorang guru hebat berasal dari kampung mereka? Bukankah orang-orang sekampung halamannya yang selama ini mengenal Yesus dengan baik seharusnya menjadi orang-orang yang akan mendukung karya Yesus? Bukankah biasanya warga desa atau kota, tempat seorang tokoh berasal, akan mendukung habis-habisan apabila tokoh tersebut sedang ikut berlomba atau berkompetisi di suatu turnamen atau ajang pemilihan? Coba ingat, bagaimana warga kota yang begitu antusias mendukung putra atau putri daerahnya yang sedang mengikuti Indonesian Idol. Lalu, mengapa Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya? Alasannya yaitu karena Yesus hanya seorang anak tukang kayu yang sederhana. Anak dari seorang wanita yang sederhana. Bagaimana mungkin memperoleh hikmat yang luar biasa itu? Tuhan Yesus dipandang sebelah mata. Orang-orang itu hanya mengenal Yesus sebagai seorang pemuda yang biasa-biasa saja. Pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu, karena ayahnya Yusuf seorang tukang kayu, dan membantu ibunya Maria. Saudara-saudara sepupunya bernama Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Ia juga masih memiliki saudari-saudari perempuan. Mereka semua juga orang-orang biasa saja, selayaknya orang Nazaret zaman itu. Sesuatu yang baru bagi orang Nazaret adalah Yesus memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengajar dan melakukan mukjizat yang sebelumnya belum pernah terjadi. Itu sebabnya mereka takjub dan bertanya-tanya dari mana diperolehnya semuanya itu. Mereka memiliki hati yang keras sehingga masih mempertanyakan Yesus dan identitasnya. Mereka bahkan menolak Yesus di kampung halamannya sendiri. Orang-orang Nazaret terjebak dalam jerat ketidakpercayaan mereka sendiri. Padahal mereka seharusnya bergembira bahwa Mesias ada di tengah-tengah mereka. Mereka tidak melihat bahwa di dalam diri Tuhan Yesus ada keselamatan. Mereka masih hidup dalam masa lalu. Mereka sulit menerima Yesus yang sekarang. Lalu bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap orang-orang Nazaret ini? Menanggapi penolakan itu, Tuhan Yesus menyikapinya dengan rendah hati. Ia tidak marah. Ia tidak kecewa. Ia menyadari betapa sulitnya seorang nabi diterima oleh orang-orang di tempat asalnya. Tuhan Yesus cuma heran saja melihat sikap mereka, karena mereka belum juga percaya kepadanya meski banyak tanda yang dinyatakan olehnya. Namun demikian, Yesus tidak memaksakan kehendaknya. Dia hanya berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Saudaraku, berkaitan dengan penolakan, kita perlu belajar dari sang guru yang tidak marah karena ditolak oleh orang-orang ini. Dia bahkan menahan diri untuk tidak berdebat, berkonfrontasi dengan mereka. Tuhan Yesus tidak terbebani dengan soal ketenaran, nama baik, harga diri, kehormatan, dan lain-lainnya yang biasa dicari oleh orang-orang di dunia ini. Kita pun perlu belajar sabar seperti Tuhan Yesus. Dalam menghadapi penolakan orang terhadap pemberitaan Injil, lebih baik kita bersikap reflektif daripada reaktif. Mari kita evaluasi pelayanan kita. Di mana letak kelemahannya? Apa yang harus kita perbaiki untuk pelayanan yang lebih baik ke depan? Saudaraku, berbicara tentang Tuhan Yesus identik dengan membicarakan kuasa dan mukjizat. Karena di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada mukjizat dan kesembuhan. Tetapi dalam nas hari ini menyatakan bahwa di Nazaret tidak terjadi mukjizat sebagaimana yang ia lakukan di tempat-tempat lain. Mengapa? Apakah kuasa Tuhan Yesus mulai berkurang? Tidak. Kuasa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang menjadi penyebab utama mengapa mukjizat Tuhan Yesus tidak terjadi di Nazaret
adalah karena ketidakpercayaan orang-orang Nazaret itu sendiri. Dari sini kita pelajari bahwa mukjizat itu berkaitan erat dengan iman. Kalau di dalam suatu kumpulan atau kelompok persekutuan ada yang tidak percaya, itu akan menghalangi mukjizat Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah mereka. Sebaliknya, jika semua orang menjadi percaya dan memiliki iman, hal itu akan mendatangkan mukjizat Tuhan. Saudaraku, ada saatnya orang menolak firman Tuhan yang kita sampaikan, baik melalui khotbah, pengajaran, nasihat, bimbingan rohani, dan lain-lain. Dalam setiap penolakan yang kita alami ini, ada satu hal yang perlu kita lihat dari teladan Tuhan Yesus, yaitu Yesus tidak marah kepada orang-orang itu. Dia tidak merenungi atau meratapi nasibnya. Dia juga tidak menyerah begitu saja akan kondisi yang dialaminya. Ia tetap fokus pada visi dan misinya untuk melanjutkan setiap pekerjaan yang harus ia kerjakan. Ada sebuah kisah hebat bagaimana seseorang menanggapi sebuah penolakan. Seorang hamba Tuhan, Clemens Hofbauer, yang berasal dari Vienna, sedang mengumpulkan uang sumbangan bagi para yatim yang ayahnya meninggal dalam perang Napoleon. Dia mendatangi sekelompok pria yang sedang bermain kartu dan meminta sumbangan pada mereka. Salah seorang dari mereka memaki dia dan meludahi wajahnya. Hofbauer dengan tenang mengambil sapu tangan, mengusap air ludah dari pipinya, dan tanpa kelihatan marah sedikit pun ia berkata, "Jadi itu untuk saya, Pak. Apakah masih ada sesuatu untuk anak yatim?" Pemain kartu yang jahat itu begitu kaget. Dia tidak menyangka masih ada hati yang begitu lembut dalam menghadapi penolakan dan penghinaan. Lalu dia merogoh sakunya dan semua uangnya dia sumbangkan, diikuti juga oleh teman-temannya yang bermain kartu itu. Saudaraku, jika misi kita adalah mengatakan suatu kebenaran, teruslah katakan kebenaran itu. Jika misi kita hendak membuat orang lain bertobat, teruslah lakukan itu. Jika misi kita memberitakan firman Tuhan, teruslah beritakan firman Tuhan itu. Sekalipun banyak yang akan menolak, jangan kecewa, apalagi putus asa. Ada pertanyaan yang patut kita renungkan. Sudah berapa kali kita menolak Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam pengalaman-pengalaman hidup ini? Banyak fakta menunjukkan bahwa Tuhan Yesus banyak kali ditolak, bahkan digadaikan, dijual hanya karena cinta, hanya karena jabatan, hanya karena uang dan alasan-alasan lainnya. Bisakah kita bayangkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus saat kita melakukan semuanya itu? Tentunya Tuhan Yesus akan sedih dan heran melihat sikap kita. Sudah begitu banyak hal-hal menakjubkan yang kita alami dalam hidup kita, yang telah Tuhan berikan untuk kita, namun akhirnya kita menolak Dia. Kita meninggalkan Dia. Dalam relasi kita dengan sesama, mungkin banyak kali kita juga telah menolak Tuhan Yesus yang hadir dalam diri seseorang karena kita lebih cenderung untuk menilai seseorang itu dari tampilan fisik. Apa yang dia kenakan, apa yang dikendarainya, statusnya, dan dari keluarga mana orang itu berasal, latar belakang pendidikan, dan lain-lain. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus ditolak di Nazaret hanya karena orang tuanya adalah orang yang sederhana. Hanyalah seorang anak tukang kayu dan ibunya ibu rumah tangga yang sederhana. Ada sebuah lagi kisah tentang bagaimana relasi kita dengan sesama yang berkaitan erat dengan relasi kita dengan Tuhan. Pada suatu hari Tuhan berjanji pada seorang nyonya tua bahwa Dia akan mengunjunginya hari itu. Tentu nyonya tua itu sangat bangga. Dia membersihkan rumahnya dan mengelap serta meletakkan segalanya dengan rapi. Kemudian ia duduk dan menunggu kedatangan Tuhan. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Dengan tergesa-gesa dia berlari ke arah pintu dan dengan tak sabar membuka pintu itu. Ternyata yang dilihatnya hanyalah seorang pengemis yang berdiri di luar. "Oh no, jangan hari ini. Demi Tuhan, pergilah. Saya sedang menunggu kedatangan Tuhan sebentar lagi."
Saya tidak bisa repot-repot dengan kamu." Jadi dia mengusir pengemis itu dan menutup pintu. Setelah beberapa saat, terdengar lagi ketukan di pintu. Kali ini nyonya tua itu dengan lebih cepat membuka pintu. Tapi apa yang dilihatnya? Hanya seorang tua yang miskin. "Saya sedang menunggu kedatangan Tuhan. Maaf, saya tidak bisa mengurusi kamu hari ini," katanya sambil membanting pintu. Beberapa saat kemudian terdengar lagi ketukan di pintu. Dia membukanya dan ternyata yang berdiri di sana adalah seorang pengemis yang lapar dan berpakaian compang-camping, yang terus-menerus meminta sedikit roti dan izin menginap. "Oh, tinggalkan tempat ini. Saya sedang menunggu Tuhan. Saya tidak bisa mengurusi kamu sekarang." Pengemis itu lalu pergi dan nyonya tua kembali duduk. Jam demi jam telah berlalu dan sore pun segera datang. Tapi masih belum ada tanda bahwa Tuhan akan datang. Nyonya itu menjadi sedikit khawatir. Di mana dia gerangan? Akhirnya dia pergi tidur dengan hati yang berat. Dia segera tertidur dan bermimpi. Dalam mimpinya Tuhan datang padanya dan berkata, "Aku datang kepadamu 3 kali hari ini dan kamu mengusir aku." Sejak saat itu, siapa saja yang mendengar cerita ini tidak pernah mengusir orang lain dari pintu rumah mereka. Karena mereka tidak tahu siapa sebenarnya yang berdiri di sana. Siapa yang berani mengusir Tuhan? Saudaraku, mari kita memperlakukan sesama kita dengan sewajarnya, dengan keyakinan bahwa ada wajah Tuhan yang tersamar dalam diri mereka. Janganlah kita terlalu gampang menghakimi orang lain. Janganlah kita terlalu gampang menyakiti hati saudara kita sendiri. Janganlah merendahkan anggota-anggota keluarga kita sendiri. Janganlah kita mematahkan semangat saudara-saudara kita yang mau melayani pekerjaan Tuhan dalam gerejanya. Saudaraku, mari kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, bahwa firman-Nya adalah firman yang hidup dan berkuasa memberkati. Bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan berbagai mukjizat dalam hidup kita. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita menyerahkan hidup dan kehidupan kita dijamah dan diberkati oleh-Nya. Mereka yang percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus pasti mengalami pertolongan dan berkat dari Tuhan yang melimpah. Saudara-saudara yang selalu punya waktu mendengar firman Tuhan dan menjadikan firman-Nya sebagai pedoman dalam hidup, mereka akan senantiasa mengalami berkat-berkat Tuhan yang baru setiap hari. Mukjizat-mukjizat Tuhan selalu terjadi setiap hari dan berulang-ulang terjadi dalam hidup kita. Perjalanan hidup beriman dengan Tuhan Yesus membuat kita semakin teguh dan mengasihi Tuhan Yesus untuk selama-lamanya dan tidak akan melepaskan Dia. Saudaraku, sebelum saya menutup khotbah ini, ada beberapa hal yang perlu kita catat. Yang pertama, jangan memandang rendah dan menghakimi orang lain dalam keadaan apapun. Ingatlah bahwa ada wajah Tuhan dalam diri mereka. Yang kedua, jangan kecewa, marah, frustasi, putus asa jika kita menghadapi sebuah penolakan. Jangan terbebani dengan soal nama baik, harga diri, dan kehormatan kita. Yang ketiga, dalam menghadapi penolakan orang terhadap kebenaran firman Tuhan, lebih baik kita bersikap reflektif daripada reaktif. Yang keempat, mukjizat tidak terjadi pada orang yang menolak Tuhan Yesus. Sebaliknya, mereka yang menerima Dia akan selalu menyaksikan mukjizat-mukjizat terjadi dalam hidupnya. Kiranya Tuhan Allah menguatkan kita untuk melakukan semua itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi pelajaran berharga dalam kehidupan kami. Agar kami tidak memandang rendah orang lain. Agar kami juga memiliki iman yang kuat jikalau kami harus ditolak di tengah-tengah persekutuan kami. Beri kami kesabaran, beri kami hikmat, beri kami kekuatan untuk tetap melakukan firman-Mu sekalipun kami ditolak. Bapa di sorga,
Teguhkan iman percaya kami agar kami sungguh merasakan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami hari lepas hari. Jangan biarkan kami meragukan Engkau. Jangan biarkan kami meragukan kuasa anak-Mu Yesus Kristus. Tetapi izinkanlah mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dengarkanlah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Kiranya berkat Tuhan senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Salam sehat, salam.